Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Imananda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pengembangan perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis, materi hukum bacaan sukun dan tanwin. Untuk peserta didik kelas 4 MI, perangkat pembelajaran yang saya kembangkan meliputi modul ajar, materi ajar, asesmen pembelajaran, media pembelajaran berupa PPT interaktif berbasis Canva, serta media evaluasi interaktif yang berbasis digital menggunakan WordWall. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang modul ajar. Modul ajar ini dirancang untuk peserta didik kelas 4 MI fase B dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Materi yang dipelajari adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin, khususnya bacaan idgham. Pada modul ajar terdapat beberapa komponen utama, yaitu informasi umum, kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Rahmatul lil Alamin. Ada sarana-prasarana, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, asesmen, serta kegiatan pengayaan dan remedial. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian idgham, menyebutkan huruf-huruf idgham, mengidentifikasi contoh bacaan idgham, serta mampu membaca bacaan idgham sesuai kaidah tajwid. Model pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning, sehingga peserta didik dapat belajar melalui diskusi dan kerjasama kelompok. Untuk modul ajarnya seperti ini, ada rubrik penilaian, ada lampiran atau bahan bacaan guru dan peserta didik, ada LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Yang terakhir ada daftar pustaka dan glosarium. Selanjutnya adalah materi ajar. Materi ajar membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yaitu idgham. Pada bagian awal dijelaskan pengertian nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat atau bertanda sukun, sedangkan tanwin adalah bunyi N pada akhir kata yang ditandai dengan 2 harokat. Kemudian dijelaskan pengertian idgham, huruf-huruf idgham yang berjumlah 6 yaitu ada ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Selanjutnya, materi itu menjelaskan 2 macam idgham, yaitu ada idgham biguna yang dibaca dengan dengung dan terdiri dari huruf ya, nun, mim, waw, dan ada idgham bilaguna. Idgham bilaguna yang dibaca tanpa dengung dan terdiri dari huruf 2 yaitu ada lam dan ro. Materi juga dilengkapi dengan contoh-contoh bacaan, cara membaca, manfaat mempelajari idgham, serta penguatan pemahaman agar peserta didik mudah memahami materi. Yang selanjutnya adalah ada asesmen pembelajaran. Asesmen yang digunakan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada asesmen diagnostik yang dilakukan melalui tanya jawab untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang nun sukun, tanwin, dan hukum bacaan tajwid. Kedua, ada asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok, penilaian LKPD, serta kemampuan mengidentifikasi dan membaca bacaan idgham. Ketiga, yaitu ada asesmen sumatif yang dilakukan melalui tes tertulis dan praktik membaca bacaan idgham. Selain itu, disusun pula rubrik penilaian yang membuat kategori baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah PPT interaktif berbasis Canva. Media ini dirancang agar peserta didik tidak hanya melihat materi, tetapi juga dapat berinteraksi dengan tampilan yang tersedia. Nah, pada slide pertama terdapat halaman sampul yang memuat judul materi,
yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang membahas idgham, serta identitas pembelajaran, yaitu ada Al-Quran hadis. Nah, selanjutnya terdapat menu utama yang berisi beberapa tombol navigasi. Ada tombol-tombol ini dapat ditekan untuk berpindah ke bagian materi yang diinginkan. Dengan adanya tombol navigasi, pengguna tidak harus membuka slide secara berurutan, sehingga lebih praktis digunakan saat pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, pada slide pertama ada petunjuk cara penggunaan, kita tinggal pencet saja. Nah, klik menu yang tersedia, pelajari materi secara berurutan, kerjakan game dan kuis, klik tombol home untuk kembali ke menu utama, klik tombol next dan previous untuk berpindah halaman. Kita kembali pencet ke rumah. Nah, ada juga untuk ada pengantar dari media pembelajaran. Nah, pengantarnya penting bagi kita untuk memahami bahwa membaca Al-Quran tidak hanya sekedar melafalkan huruf, tetapi juga harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kalau kita mau kembali ke rumah, tinggal pencet saja. Nah, kita bisa pencet mulai untuk memulai mempelajari materi. Nah, pada menu utama itu terdapat tombol menuju tujuan pembelajaran, materi, terus video pembelajaran, kuis, dan kesimpulan. Kita pencet tujuan pembelajaran. Nah, berikut untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian nun sukun, tanwin, dan idgham dengan benar. Di sini dijelaskan tujuan pembelajarannya. Kita kembali back, kita pencet back untuk kembali ke menu utama. Kita akan buka materi. Nah, isi dari materi ini ada definisi hukum bacaan, ada definisi hukum bacaan nun sukun, definisi hukum bacaan tanwin, pengertian idgham, idgham bigunah, idgham bila gunah, perbedaan dan ringkasan. Kita tinggal pencet aja yang kita inginkan. Setiap tombol itu sudah diberi hyperlink, sehingga ketika ditekan akan langsung menuju halaman yang dituju. Kemudian pada slide materi ini terdapat tombol home juga. Pada bagian materi, peserta didik dapat mempelajari pengertian. Ada definisi hukum bacaan, kita pencet definisi hukum bacaan. Nah, dijelaskan hukum bacaan adalah aturan atau kaidah dalam membaca Al-Quran yang mengatur cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar sesuai ilmu tajwid. Nah, di sini ada garis 3, ini kembali ke menu utama. Nah, kita kembali ke menu utama, itu ada materi dan video pembelajaran. Nah, pada materi tadi kan belum selesai kita membahas. Nah, di sini ada definisi hukum. Nah, dari materi ini kita bisa memilih kita mau buka materi yang mana. Jadi kita nggak perlu membuka slide satu-satu untuk mencari materi apa yang ingin dibuka gitu. Jadi tinggal dipencet aja, ada tombol next, back, dan tombol home. Kembali ke menu utama. Nah, di PPT interaktif berbasis Canva ini juga ada video pembelajaran. Video pembelajarannya itu kita mengambil dari Pipit AI. Jadi kita menggunakan Assalamualaikum adik-adik. Yuk, kita belajar hukum bacaan yang seru dari Al-Quran bersama. Hari ini kita akan mempelajari hukum bacaan ketika bertemu dengan nun sukun dan tanwin. Yakin sudah ingatkan mereka? Nah, jika keduanya bertemu dengan salah satu huruf berikutnya, maka kita harus melakukan. Nah, ini sudah dijelaskan ada video pembelajarannya. Ini memudahkan untuk siswa. Jadi tidak hanya membaca tapi juga mendengarkan dan melihat animasi yang sudah disediakan. Jadi ini memudahkan untuk siswa itu lebih memahami dan tidak bosan dalam materi idgham bigunah dan bila gunah ini. Kita kembali ke menu utama.
Nah, di menu utama juga terdapat kuis. Kuisnya itu ada 5 soal. Ini karena saya sudah mengerjakan, jadi ada tulisannya benar salahnya seperti itu. Kita pencet panah untuk selanjutnya. Nah, ini saya sudah mengerjakan, jadi nanti tinggal dipencet aja. Nah, ini belum saya kerjakan. Huruf idgham bigunah adalah jawabannya ya nun, mim, dan waw. Kita kirim. Nah, benar jawabannya. Semisal salah, nanti jawabannya akan berwarna merah seperti ini. Kita next ke kuis keempat. Nah, ini di kuis 4 saya sudah mengerjakan, jadi terlihat mana yang salah dan mana yang benar. Untuk kuis 5, nah selanjutnya, selamat kamu telah menyelesaikan kuis idgham, seperti itu. Jadi setelah diberi materi, siswa itu juga mengerjakan kuis agar melihat seberapa pahamnya itu siswa dalam materi yang sudah diberikan tadi. Kita kembali ke menu utama. Pada menu utama yang belum itu ada kesimpulan. Jadi setelah diberikan materi terus dikasih kuis, itu ada kesimpulan. Kesimpulan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin merupakan bagian penting dalam ilmu tajwid yang mengatur cara membaca ketika bertemu huruf tertentu. Hukum tersebut meliputi idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Kita pencet panah. Nah, untuk slide terakhir yaitu ada selamat belajar, sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Nah, menurut saya kelebihan media ini adalah tampilannya itu menarik, mudah digunakan, memiliki tombol navigasi yang interaktif, serta membantu peserta didik memahami materi dengan lebih menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media evaluasi interaktif berbasis digital yang saya kembangkan menggunakan Wordwall. Wordwall merupakan platform pembelajaran digital yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis permainan edukatif dan kuis interaktif. Pada pembelajaran ini, Wordwall digunakan sebagai media evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi hukum bacaan, nun, sukun, dan tanwin idgham. Media evaluasi yang saya buat berbentuk kuis pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal. Soal-soal tersebut disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu memahami pengertian idgham, mengenal huruf-huruf idgham, membedakan idgham bigunah dan idgham bila gunah, serta mengidentifikasi contoh bacaan idgham. Ketika peserta didik membuka link Wordwall, mereka akan melihat halaman judul awal yang berisi judul kuis dan tombol start atau mulai. Nah, seperti ini. Tombol ini digunakan untuk memulai pengerjaan soal. Setelah tombol mulai ditekan, peserta akan diarahkan ke soal pertama. Pada setiap soal tersedia beberapa pilihan jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Peserta didik cukup menekan jawaban yang dianggap benar. Seperti ini, apa yang dimaksud dengan idgham? Jawabannya, memasukkan atau meleburkan bunyi ke huruf berikutnya. Kita pencet panah selanjutnya. Nah, apabila jawaban yang dipilih benar, sistem akan memberikan umpan balik secara langsung dan peserta didik dapat melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, seperti ini jika ada kesalahan. Wordwall juga dilengkapi dengan tampilan yang menarik seperti animasi, skor, dan penghitungan soal yang telah dikerjakan. Fitur ini membuat peserta didik lebih termotivasi untuk menyelesaikan seluruh soal. Pada bagian atas layar terdapat informasi mengenai jumlah soal yang telah dikerjakan, sehingga peserta didik dapat mengetahui progres pengerjaannya. Setelah seluruh soal selesai dijawab, Wordwall akan
Wordwall akan menampilkan hasil akhir berupa skor atau nilai yang diperoleh peserta didik. Dengan adanya fitur ini, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari secara tepat. Nah, jika kita selesaikan untuk soal-soalnya, akan terdapat hasil dari kita mengerjakan Wordwall ini. Kita kerjakan secara acak. Nah, setelah kita mengerjakan, akan ada hasil akhir berupa skor atau nilai. Nah, ini terdapat nilainya 2. Nah, kelebihan media evaluasi Wordwall ini adalah mudah diakses melalui laptop maupun smartphone, memiliki tampilan yang menarik, memberikan umpan balik secara langsung, serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena proses evaluasi terasa seperti bermain kuis. Melalui penggunaan Wordwall, diharapkan kegiatan evaluasi tidak lagi dianggap membosankan, melainkan menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus tetap mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.